Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melasari, NPM 200101064. Di sini saya akan mempresentasikan fikih ibadah dari pertemuan kedua sampai pertemuan kelima. Baiklah, pertemuan kedua, pengertian fikih ibadah. Fikih ibadah itu artinya ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf dan dikeluarkannya dari dalil-dalil yang terperinci. Munculnya ilmu fikih itu karena beberapa hal. Satu, terkait dengan ibadah tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, dan para ulama itu mengkaji hadis dan menjelaskan bagaimana tata cara yang benar sesuai dengan tata cara ibadah yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu munculnya karena politik, sebagaimana hukum black camping dalam Islam. Yang ketiga itu munculnya karena budaya, sebagaimana hukum seorang wanita harus berpakaian muslimah tetapi malah berpakaian yang tembus pandang. Tujuan ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, terus memohon ampunan dan surganya Allah, terus menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Macam-macam ibadah mencakup semua ketaatan yang nampak pada diri anggota badan dan dari dalam hati, seperti zikir, tahlil, dan membaca Al-Quran. Pertemuan yang ketiga itu ada prinsip-prinsip ibadah. Yang pertama itu keberadaannya harus sesuai dengan dalil atau perintah dari Allah. Yang kedua itu dilaksanakan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Yang ketiga itu sifatnya yang bersifat supra-rasional atau di luar akal manusia. Yang keempat itu dilaksanakan dengan asas ketaatan. Terus ada ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah itu meliputi sholat, zakat, puasa, dan naik haji apabila mampu, dan mencakup juga tata cara untuk menghilangkan najis dan hadas, dan tata cara azan dan iqomah. Terus syarat-syarat diterimanya ibadah itu satu, harus dilakukan dengan niat karena Allah dan dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua itu dilaksanakan dengan sesuai ajaran Rasulullah. Pertemuan keempat itu ada dua syarat diterimanya ibadah itu, salah satunya ada ikhlas, dan yang kedua itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Al-Fathail bin Iyad itu menjelaskan firman Allah Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang artinya supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang baik amalannya. Lalu beliau berkata, yang baik amalannya adalah ia melakukannya dengan ikhlas dan shawab itu dilakukan dengan ajaran Rasulullah. Lalu beliau itu berkata lagi, jika amalan itu dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak dilakukan dengan ajaran Rasulullah, amalan itu tidak akan diterima. Begitu juga
Begitu juga amalan kalau dilakukan tidak ikhlas tetapi sesuai dengan ajaran Rasulullah, amalan itu tidak akan juga diterima. Amalan barulah diterima jika terdapat ikhlas dan shawab. Shawab itu dilakukan dengan ajaran Rasulullah. Pertemuan kelima itu ada taharah. Taharah secara bahasa artinya bersuci, dan secara istilah taharah itu artinya mensucikan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Taharah dibagi lagi menjadi dua, yaitu taharah ma'nawiyah atau taharah kalbu, yang artinya mensucikan diri dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan melakukan kegiatan beramal soleh dan senantiasa berdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada taharah nisiyah atau taharah jasmani, yang artinya mensucikan diri serta bagian tubuh untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, dan juga untuk menghilangkan najis dan kotoran. Hadas kecil itu dapat dihilangkan dengan cara berwudu, dan hadas besar itu dapat dihilangkan dengan cara mandi wajib. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.